Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Santri ya teman-teman. Alhamdulillah, senang sekali kami Fadil Sumba bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya di program Podcast Santri, yang mana nanti kita akan berbincang, ngobrol santai dengan santri yang sudah kita undang di Podcast Santri kali ini. Dan tentunya nanti kita akan menyapa bintang tamu kita yang sudah kita undang pada kesempatan kali ini. Siapa dia, asal dari mana, apa motivasinya, dan sebagainya akan kita korek-korek nantinya tentu. Nah, sebelumnya jangan lupa dulu untuk like, komen, dan juga subscribe channel Catatan Santri sebanyak-banyaknya agar channel kami terus berkembang ya teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran, matur nuwun sanget. Oke, langsung saja kita sapa tamu kita yang sudah kita undang pada kesempatan kali ini. Ini dia Riko Fakhra Al-Jabar. Masya Allah. Kaifa halukum ya Riko? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair, Masya Allah. Huwa yatakallam bilughatil arabiyyah. Fahimta al-kalam? Lah, nah. Masya Allah, tadi beliau saya tanya apa kabar dan jawabannya sehat, baik. Oke, Mas Riko. Jadi by the way, Mas Riko ini asalnya dari Batu. Iya, gimana? Batu itu gimana sih? Kota yang seperti apa Batu itu? Dingin. Dingin. Oh, gitu aja yang kamu tahu. Terus apa lagi? Sejuk. Sejuk. Oke, iya sih, kalau dingin sejuk itu udah so pasti memang paten ya. Kalau Batu itu sejuk dan dingin. Oke, ngomong-ngomong, gimana Mas Riko? Sudah jadi santri berapa tahun? 3 tahun berjalan ya. Oke, berarti sekarang kelas 3 SMP. Nah, oke, selama 3 tahun ini apa yang Mas Riko sudah rasain sejak menjadi santri? Sabar. Oh, sabar ya. Maksudnya sabar tuh gimana gitu? Sabar menunggu kiriman. Oh, sabar menunggu kiriman. Oke. Memang ada masalah dengan kiriman atau gimana? Enggak. Enggak ya, tetap dikirim kan? Cuman maksudnya kenapa kok sampai kamu mengatakan sabar itu apa? Apakah memang itu yang paling ditunggu atau gimana? Ditunggu. Yang paling kamu tunggu itu kiriman. Jadi apa biasanya yang dibawa sama orang tua? Nasi. Nasi. Selain nasi mungkin ada yang lain? Nasi, minum. Minum, ya Allah, minum. Semua orang minum. Ini minum, mari minum. Kita minum dulu. Ini kebetulan alhamdulillah ada endorse sedikit ini ya. Ini endorse abal-abal tapi Masya Allah. Rasanya rasa surga, Masya Allah. Jadi minum ya, makan minum. Selain itu apa? Fulus pastinya. Iya. Fulus, Masya Allah. Itu fulus dikasih buat jatah berapa lama biasanya? 2 minggu. 2 minggu. Kamu jawabnya jangan satu kata ya. Kalau bisa per kata, beberapa kata menjadi banyak kata-kata, menjadi jutaan kata, miliaran kata gitu loh. Jadi per minggu ya. Biasanya habis itu per minggu gitu berapa lama? Sehari langsung habis apa gimana biasanya? Pernah 1 hari habis. Itu dipakai buat apa itu? Kan pastinya nominalnya di atas 100.000 apa gimana? Apa di atas 100.000 kan? Seminggu di atas 100.000. Itu kamu pakai buat apa? Jajan. Jajan 100.000 1 hari. Jajan apa itu? Banyak. Hah? Banyak. Maksudnya banjaan apa gimana ini? Kok bisa langsung habis uangnya sehari? Ada belanjaan. Hah? Ada belanjaan. Oh, ada belanjaan. Bukan banjaan. Banjaan itu maksudnya kayak beli yang banyak terus langsung banjaan, makan rame-rame habis-habisan gitu. Iya. Iya. Itu apa? Maksudnya banjaannya seperti apa itu? Kayak biasa. Iya, gimana maksudnya kayak biasanya itu gimana gitu loh. Beli ke Bemart. Terus Bawa ke kamar makan. sama teman-teman. Iya. Udah, setelah itu habis. Iya. Oh my God, luar biasa ya 1 hari. Biasanya kalau santri itu biasanya ya pengetahuan saya nih, itu sehari 10.000. Ya ini 1 hari 100.000. Masya Allah, amazing. Ya, luar biasa. Tapi it's okay lah itu. Nah, kalau sudah habis gitu biasanya gimana tuh? Sisa 6 hari berikutnya. Ngupload.
Enggak ya? Hah? Ngupload. Ngupload kasihan banget ya. Ya, terus kamu gimana cara ngisi hari tanpa pegang uang itu gimana? Nulis ya? Nulis? Nulis apa? Semua ya. Maksudnya gimana? Nulis semua itu apa? Kayak pelampiasan ya. Pelampiasan ke nulis. Nulis apa ini? Pertanyaannya. Banyak ya. Iya apa itu? Banyak itu apa? Dari tadi ini ketawa terus ya teman-teman. Jawabnya singkat, padat ya. Luar biasa. Jadi nulis ya. Jadi Mas Riko ini, jadi kalau uangnya habis, dia itu pasti merasakan suatu keadaan yang begitu membagongkan gitu ya. Artinya bingung tanpa uang. Dan akhirnya pelampiasannya dengan cara menulis. Nah yang ditulis itu apa biasanya Mas? Gambar ke apa atau nulis kitab atau nulis Quran apa ngertiin kitab, nyalin apa yang disalin, kitab apa itu? Kalau dulu itu fikih kayak Dulu Vicky, kalau sekarang nahu. Iya, gokil ya teman-teman, luar biasa Mas Riko ini. Saya baru kali ini menemukan santri, jadi pelampiasan itu nulis. Ya ini ya bisa dibilang langka, ini manusia langka yang perlu dibudidayakan ya. Oke lah, tapi it's okay. Nah sekarang terus Mas Riko kan beda nih antara di Batu sama di sini. Ya, kalau dulu juga di rumah mungkin Mas Riko berapa bersaudara? 3 3. Kamu anak keberapa? pertama. Anak pertama. Oke. Biasanya kalau di rumah tuh ya udah kamu ketemunya adikmu 2 ya. Nah sekarang di pondok nih banyak kan temennya. Nah apa yang paling menyenangkan bagi kamu selama kamu tinggal di pondok pesantren? Banyak temen aja. Oke. Terus? Bareng-bareng. Oh selalu bersama, makan bareng kayak gitu-gitu ya. Terus? Sepak bola. Oke ya sih, kalau sepak bola itu memang ada santri ya, bisa rame-rame main bersama. Tapi katanya Mas Riko ini memang hobi bola dari kecil ya? Tapi nggak ikut tim di pondok, tim futsal atau apa gitu? Ikut, tapi tidak terpilih. Oh, kasihan sekali guys. Berarti kemampuan atau skill kamu ini belum pro ya. Terus selain main bola, olahraga apa lagi yang biasanya kamu main? Volley. Oke, volley. Tinggimu berapa? Berapa senti kamu tingginya? 165 ya, lumayan lah ya. Kalau dilatih terus itu kamu bisa jadi pemain profesional nantinya. Ikut ekstra ini volley di sekolah. Oke. Nah itu perlu dikembangkan bakatnya itu. Nah ngomong-ngomong volley nih ya, apa yang membuat kamu suka dengan volley? Kan tentunya beda kan, suasananya dengan main bola kan beda gitu. Oke, nggak terlalu ngoyo, itu satu. Kemudian 2-nya? Lebih seru ya, bukannya bola lebih seru ya? Ya sama seru, tapi kamu nganggapnya volley lebih seru. Oh bisa lompat-lompat gitu ya? Oke. Terus belum pernah ini tapi ya, belum pernah keluar untuk pertandingan gitu belum ya? Belum ya, oke lah. Nah kemudian Mas Riko, nah selama Mas Riko udah 3 tahun di pondok ini ya, santai ya Mas? Kayaknya ini udah mulai berkeringat ya. Memang orang kalau tidak terbiasa ngobrol, apalagi di depan kamera ini keringat gitu. Badannya gimana? Panas dingin? Panas ya. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya santri itu kalau tidak terbiasa di syuting ya memang seperti ini ya. Tapi memang tidak terbiasa di syuting ya. Kenapa? Maksudnya kan ada tuh santri yang diajak main buat video TikTok gitu, atau YouTube gitu kan. Nah, kamu apa juga termasuk yang sering di syuting atau gimana? Enggak ya. Makanya kamu agak kaku gitu ya. Jadi kamu ini pertama kali di syuting sama masuk di YouTube ini? Karena diajak Ustadz Fadil? Oh, luar biasa. Apa yang membuat kamu mau akhirnya? Nah? Coba itu dia. Oke, mantap ya. Nah, terus gimana? Apa sih yang paling kamu takutkan ketika di syuting sebenarnya?
Nggak tahu itu apa maksudnya? Nggak pede aja. Oke, nggak pede. Ya, oke. Nah, kemudian Mas Riko, nah setelah 3 tahun gini ya, hidup di pondok, apa yang sudah kamu rasakan terhadap kehidupan kamu? Maksudnya, kan sudah 3 tahun nih, udah ngajinya juga macam-macam gitu kan. Terus, perubahan apa yang kamu rasakan sebelum pondok dan sekarang setelah kamu sudah pondok? Lebih bisa mikir kan. Oh, jadi dulu nggak bisa mikir kamu gitu ya? Ya, maksudnya gimana tuh? Lebih bisa mikir tuh gimana maksudnya? Bisa bedakan yang baik yang jelek kan. Oke, mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Terus? Banyak kan. Banyak ya, tambah soleh gitu ya. Soleh nggak kamu? Nggak. Soleh apa soleha? Soleh ya tentunya. Ya, tambah soleh. Terus apa lagi? Tambah alim. Dan Oh enggak ya? Kenapa? Kan udah ngaji, kitab fikih, terus macam-macam. Kenapa enggak? Kan tentunya harusnya tambah alim. Oh, maksudnya kamu masih merasa apa yang kamu dapat masih kurang gitu. Iya. Oke. Boleh nggak kalau dites gitu? Jangan ya. Jangan, oke ya. Oke. Terus kalau pas pulang gitu di masyarakat gitu, pernah nggak sih, kan kamu udah mondok, udah dikenal orang juga, oh itu Riko santri gitu. Pas pulang ke kampung, maksudnya di Batu gitu kan, pas liburan, kayak sekarang nih, besok-besok nih kan mau Ramadan. Atau di Ramadan yang kemarin gitu, maksudnya pengalamannya itu, pernah nggak sih kayak ketika kamu ke musola, disuruh apa, atau tak ada urusan atau apa, gimana? Pernah ya? Jadi gimana tuh ceritanya? Yang lama kalau cerita, jadi biar saya nggak ngoyo ngomongnya. kan saya main HP kan. Sore kan. Oke, Mandi. ya mantap nih, agak panjang nih, terus? Terus nenek datang kan. Suruh harus ke sholat. Tapi saya nggak datang ke musola. Terus kamu kemana? Hah? Cari buka puasa. Maksudnya ini, ngabuburit? Iya. Oh my god, kan disuruh nenek ke musola. Gitu, suruh tadarusan kan? Terus kamu kenapa? Takut itu tadarusan kenapa? Takut pegang mic dah? Iya. Kamu ini semua serba takut ya berarti ya? Iya. Berarti kamu ini tipe-tipe orang yang penakut. Ya, takut hantu juga? Iya. Iya. Pernah punya pengalaman dengan hantu? Apa tuh ceritanya? Gimana tuh ceritanya? Coba dong ceritalah gitu. Kan saya tidur kan. Di UKP. Di UKP maksudnya UKS ya? Oke, terus? Saya bilang, saya nggak sadar, saya bilang ke kuntilanak. Kuntilanak? Iya. Kamu ngelihat bentuknya gitu? Ngeliat ya. Bentuknya perempuan gitu? Iya. Oh, gimana? Maksudnya mengerikan gak sih? Nggak baik. Hah? Ini kamu ngomong kuntilanak, kepala saya langsung bergoyang-goyang. Terus. Terus saya bilang, I love you Dad. Serius? Stop. Tapi saya nggak sadar. Jadi dia ngomong ke kuntilanak, I love you, luar biasa. Lo kan biasanya orang itu kalau lagi apa ya, mimpi atau apalah namanya, itu kan biasanya kekunci mulutnya. Kamu kok bisa ngomong I love you, itu gimana ceritanya? Nggak sadar Dad. Saya moro-moro Itu mimpi atau antara sadar tidak sadar? nggak sadar. Nggak sadar ya? Oke. Ya. Terus setelah kamu ngomong I love you, apa yang terjadi? Bingung Dad. Ngapain saya bilang gitu? Kamu sadar maksudnya? Sadar. Setelah itu? Sadar. Terus hantunya gimana? Maksudnya masih tampak atau udah hilang? Tampak ya. Masih nampak. Dan kamu hanya terpana gitu aja. Terdiam dan bingung gitu. Terus dia ada menjawab sesuatu mungkin? Diam Dad. Dia diam aja. Dan itu berapa kali kejadian seperti itu kamu rasakan? Apa cuma 1 kali atau pernah beberapa kali? Pernah sering kan? Sering. Sering. Selain kuntilanak, apa lagi yang kamu pernah lihat? Wah, ini jadinya kita ngobrolin sesuatu yang horor ini ya. Wah, tapi oke lah, nggak masalah ya. Terus. Apa lagi? Di kamar pas kelas 1 ya. Oh, pas santri baru. Itu apa yang kamu lihat kalau itu? Saya di bawah terbang ya. Serius? Ya, tapi saya nggak Itu apa? Antara sadar tidak sadar apa gimana? sadar Dad. Yang bawah terbangnya itu bilang Dad. Tapi saya nggak ngerti apa. Bilang gimana maksudnya? Saya nggak ngerti Dad. Oh, kamu nggak ngerti bahasanya. Bentuknya gimana? Bentuknya yang bawa terbang kamu? Hitam Dad. Hitam. Nggak. Hitam Dad.
Oke. Hitam bentuknya ya. Terus? Ada yang ketawa Dad. Ketawa. Oke, terus? Saya baca surat Dad. Oh, kamu baca ayat. Oke, terus? Udah. Akhirnya sadar. Sadar. Waktu sadar itu ya di atas ranjang. Iya. Bukan terbang gitu kan, enggak. Oh, berarti itu antara ini ya. Sadar dan tidak sadar gitu ya. Bisa jadi itu ini kamu yang dibawa, sukma kamu yang dibawa terbang itu. Gitu. Sehingga kamu rasa kayak terbang, jadi sadar gitu. Lalu dikembalikan lagi sukmamu. Dan itu bentuknya seperti apa? Hitam tapi nggak ada wajahnya gitu ya? Enggak ada. Oke, kayaknya kamu perlu diruqyah. Gimana? Pengen nggak diruqyah? Udah. Loh, siapa tahu masih ada yang nempel-nempel di badan kamu ya kan? Biar hilang gitu. Nanti bisalah kita atur jadwal ruqyahnya ya. Kita akan ruqyah Mas Riko ini ya, teman-teman semuanya. Dan itu pengalaman yang pernah terjadi di waktu santri baru. Pernah juga maksudnya selain itu lagi ada lagi nggak? Kemarin ya. Kemarin? Berapa hari yang lalu maksudnya? Sebelum pulang Dad. Sebelum pulang? Maksudnya udah sebulan yang lalu? 2 bulan? Lebih ya. Oh, oke, 3 bulan yang lalu anggap aja ya. Habis, ini di rumah kejadiannya? Nah, Maksudnya habis pulangan? Sebelum liburan? Oh, oke, itu gimana ceritanya? saya kan tidur Dad. Tinggi Dad. Oh, ditindih, oke. Terus? Kamu lihat bentuknya yang ini kan? Nah, saya kepikirnya di gini Dad, pusing ya. Oh, kayak di ini ya? Ditekan gitu ya? Terus? Baca surat. Baca surat. Baca surat. Udah. Oh, oke, kamu baca surat terus? Ya udah. Oh, Ini apa? Hilang gitu. Oke. Jadi Mas Riko ini pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, mistis begitu ya. Dan bisa jadi itu mungkin masih sering terjadi sama kamu ya. Kamu bisa nggak ngerasain kayak merinding gitu? Bisa. Bisa. Kayak ada yang gerak-gerak di belakangmu gitu bisa? Oh nggak tahu, nggak ya kalau gitu ya. Tapi kalau merinding aja bisa. Iya. Oke. Tapi kalau ngerasa kayak ada yang jalan di belakangmu itu nggak bisa. Di badanmu ada yang gerak itu nggak bisa. Oke. Ya tentunya ini ya teman-teman. Dan ini apa? Hal-hal semacam itu yang buat kamu takut. Iya. Gitu. Kamu kalau pergi kamar mandi sendirian gitu malam-malam berani nggak? Berani. Oh masih berani ya? Nggak ada terasa takut apa? Nanti ketemu apa gitu? Iya. Ke makom sendirian gitu malam-malam? Nggak berani kali itu ya? Iya. Oke. Kalau turun ke bawah misalkan jam 12 malam gitu, misalkan ke Ar-Karim sendirian gitu? Nah, Nggak berani ya? Harus cari teman ya? Oke. Nah kamu memang ini ya, kalau kita lihat memang ada satu ini ya, rasa takut gitu yang ada di diri Mas Riko, dan ini memang harus dilawan ya Riko. Harus dilawan, karena apa? Kalau kamu masih punya rasa takut seperti itu, maka kamu nanti akan gampang diganggu lagi gitu. Nah, salah satu cara untuk memperkuat gitu biar kamu nggak diganggu, berarti itu artinya kamu ini kurang terisi jiwamu sama zikir tentunya. Ya, ngomong-ngomong ini kalau pas wiritan biasanya kamu baca wirid atau ngobrol biasanya sama teman. Nah, itu dia. Ya, jadi salah satu yang menyebabkan orang itu kadang-kadang gampang untuk diganggu adalah kurangnya cahaya zikirullah di dalam jiwa. Ya, tapi kalau zikrullahnya kuat, ya datang-datang mereka nggak bakal berani dekat kamu karena cahaya itu bisa membakar mereka gitu. Oke teman-teman, itu tadi dia ngobrol kita dengan Mas Riko Fit. Ya, dia ini korban COVID ya, makanya namanya Riko Fit. Enggak ya? Oh enggak. Lahirnya sebelum COVID ya teman-teman. Oke, katanya ini Mas Riko ini ya, ada keturunan Korea katanya. Enggak ya? Asli Jawa? Oh asli Jawa, kirain ada keturunan Koreanya. Soalnya face-face-nya ada sedikit ala-ala Korea gitu ya. Jadi bener-bener enggak ada Koreanya ya? Tapi bisa ngomong Korea? Hanhaseo begitu bisa? Nggak tahu ya, nggak paham ya. Oke, saya juga nggak paham sebenarnya. Saya hanya tahu kalau bahasa Korea itu ini apa? Apa sih? Sarangyo, terus tangannya diginiin. Oke, sarangyo. Oke lah teman-teman, mungkin itu tadi ngobrol kita dengan Mas Riko, pengalaman dia di pondok. Ya memang orangnya agak pendiam ya, jawabnya juga per kata gitu, irit bahasa dia. Ya tapi tadi lumayan lah, waktu cerita hantu dia kayaknya bisa lebih panjang lebar. Nanti bisa kita undang lagi untuk khusus ngobrolin tentang hantu lebih detail lagi ya, tentang
hal-hal yang pernah dia alami selama di pondok, tapi lebih detail gitu ya. Karena menarik sekali gitu. Kira-kira teman-teman gimana? Coba komen di kolom komentar. Apa perlu kita undang Mas Riko lagi untuk ngobrol khusus tentang pengalaman-pengalaman mistis yang ia alami selama ada di pondok pesantren. Tentunya di pondok pesantren ini teman-teman. Nah, setelah ini kita akan mempersilahkan kepada Mas Riko untuk menyampaikan pesan kepada seluruh santri di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Jangan lupa kami mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel Catatan Santri yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar ketika kami mengupload video yang baru, Anda semua langsung tinggal nonton. Oke, mantap deh pokoknya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan sebelumnya. Semoga Allah yang membalas kebaikan antum semuanya teman-teman. Nah, silahkan Mas Riko, kira-kira apa nih pesan buat santri-santri di seluruh Indonesia? Ya apa gitu loh. Ya para santri, pesan saya tetap semangat, jangan lupa terus belajar dan berbakti kepada, kayak gitu-gitulah maksudnya. Silakan. Semangat mondok. Jangan ngomong ke saya, ngomong ke teman-teman di rumah. Oke. Jangan pantang menyerah. Pesan saya kepada para santri, ya gitu loh cara ngomongnya. Coba ulang. Pesan saya kepada para santri. Pesan saya kepada semua santri, jangan mudah menyerah. Bisa. Udah gitu doang. Ya oke lah teman-teman ya, namanya juga Mas Riko ini irit kata-kata ya. Ya sangat irit, sangat irit ya. Jadi kita kasih nama dia nih Riko Rit harusnya, bukan Riko Fit, tapi Riko Rit, Riko yang sangat irit. Oke lah teman-teman, itu tadi dia ngobrol kita dengan Mas Riko. Doakan ya mudah-mudahan Mas Riko ini menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang alim, orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan juga tentu teman-teman semua di rumah mudah-mudahan menjadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan menjadi kebanggaan umat Islam. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.